Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Sri Wahono selaku Ketua BIMUN, yang kami hormati Ibu Haji Endah Ekowati SPD dari SMPN 1 Sekongang KSB NTB selaku instruktur, yang kami hormati SPD dari SMP SMA syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2020 jam 19.35 sampai dengan nanti insya Allah jam 20.35 kita bisa berkumpul di Diklat Daring Guru Mengajar Nusantara Angkatan 2 tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan mendengarkan paparan dari pemateri kita, Bapak Ruslan SPD. Beliau akan memaparkan materi tentang presentasi aplikasi media pembelajaran dengan SAC Bahasa Indonesia kelas 8 SMP materi drama. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan kami bacakan dulu profil dari pemateri dan juga moderator kita pada malam hari ini. Pemateri kita pada malam hari ini yaitu Bapak Ruslan SPD. Beliau mengajar di SMP SMA IT Albina Bekasi. Kemudian untuk memandu jalannya presentasi kita pada malam hari ini, kita dibantu oleh Ibu Yayu Prihidayanti SPD SD. Beliau lahir pada tanggal 13 September 1977. Beliau mengajar di SDN Karangmanggis, Kabupaten Kendal. Pendidikan terakhir S1 PGSD. Sekarang Ibu Yayu mengajar kelas 6. Bapak Ibu yang kami hormati, adalah profil dari presenter dan juga moderator kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Yayu Prihidayanti selaku moderator pada malam hari. Kami persilahkan. Terima kasih pada Bu Wantia atas waktu yang diberikan pada saya untuk memandu acara video conference hari malam ini. Yang saya hormati Bapak Wahono serta Ibu Indah selaku instruktur kelompok RA Kartini, serta Bapak Ibu guru semua yang peserta guru mengajar untuk Nusantara yang saya hormati. Acara yang spektakuler di mana kita bersama-sama belajar untuk mengaplikasikan sebuah aplikasi SAC yang akan kita gunakan dalam pembelajaran PJJ nanti. Semoga apa yang kita dapatkan di pembelajaran SAC ini nanti bermanfaat, ilmunya barokah, dan anak-anak kita nanti senang dan lebih pandai walaupun belajar di rumah tapi tetap semangat untuk mengikuti pelajaran yang kita sajikan. Bapak Ibu semua, akan saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wantia biografi dari Pak Ruslan dan saya cuma akan menyampaikan sedikit bahwa Pak Ruslan pada malam hari ini beliau berasal dari SMP SMA IT Albina Bekasi yang akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang materi drama.
Jadi sampai Pak Ruslan selesai, Bapak Ibu nanti bisa mematikan sebentar agar penyampaian dari Pak Ruslan dapat bagus sekali. Monggo Pak Ruslan, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, cek suara dulu, terdengar? Terdengar Bapak, monggo silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Yayu selaku moderator kita pada malam hari ini. Ibu Anteya, terima kasih sebagai tuan rumah kita malam hari ini. Secara khusus ucapkan terima kasih pada Bapak Triwahono sebagai penggagas Pikjar Bumi. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Hajah Enda Ikwati, instruktur kami di Pikjar Bumi 4 RA Kartini. Bapak Ibu yang saya hormati malam hari ini, saya sebagai anggota di Pikjar Bumi 4 RA Kartini akan mempresentasikan, berbagi tentang SAC, produk SAC yang telah saya buat, dan aplikasi Smart Apps Creator ya. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang drama. Materi ini ada di kelas 8 semester 2 SMP MTS. Ya, berikut materi. Baik, ini bagian pembukaan. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Baik. Mengapa saya memilih drama? Drama ini adalah materi yang cukup khas ya di sekolah kami, SMP dan SMA Islam Terpadu Albina Bekasi. Setiap bulannya bisa dikatakan ada setiap kelas itu akan secara bergiliran menampilkan kreasi drama. Jadi ini khas sekali di sekolah kami. Bahkan untuk masa-masa pandemi membuat produk baru, yaitu membuat cara film. Tapi ini tidak kontak ya dengan orang tua dalam penggarap kita. Dan alhamdulillah daerah kami seperti Kebayuran, itu daerah yang jauh, daerah aman dari COVID. Baik, materi drama ini sebagai pengantar. Mohon maaf Ibu Pri, Ibu Yayu, jadi ya terima kasih. Baik, drama bisa dimaknai sebagai dialog karya seni yang dipentaskan. Jadi lihat ya Bapak Ibu, inilah produk SAC yang telah saya buat. Drama tentu ada pemain ya, atau aktor yang bukan figur yang berkompeten memerankan suatu karakter. Jadi dalam prosesnya akan butuh proses yang lama untuk penjiwaan sebuah drama itu. Ya ada olah besar, nanti ada olah vokal, ada olah tubuh dan sebagainya. Selanjutnya adalah unsur drama, yang kedua adalah naskah. Tadi adalah pemain, yang kedua ada naskah atau lakon. Lakon ini tentu ada alur di sana ya, ada dalam jalan ceritanya. Nah, karena drama, kita tahu dia berbeda dengan novel, cerpen, atau puisi, dia di sana ada dialog yang beda dengan karya sastra yang lain. Karakter tokoh yang menonjol di drama itu konflik. Nah, ada konflik, ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Antagonis di sini mungkin seperti yang kita tahu ya, tapi tidak selalu antagonis itu tokoh jahat. Antagonis itu adalah penentang tokoh utama. Kalau tokoh utamanya berkarakter negatif atau tokoh jahat misalnya, maka antagonisnya bisa berkarakter positif atau tokoh baik. Nah, jadi antagonis tidak selalu
negatif, tidak selalu yang jahat. Ada dinamis, artinya dia akan berkembang seiring berjalannya drama. Misalnya dari orang yang tidak tahu apa-apa kemudian menjadi orang yang orang besar, misalnya dalam drama. Dari misalnya di awal digambarkan sebagai pengemis, tapi di akhir drama itu menjadi orang yang kaya. Itu tokoh dinamis, tokoh statis tidak berubah dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah unsur drama, teater, dan audiens. Teater ini tempat pentas. Sebenarnya tempat pentas teater itu atau gedung tertutup yang dilengkapi dengan panggung, stage, dan tempat nonton atau audiens. Itu gambaran teater. Yang selanjutnya adalah audiens. Jadi drama itu tidak menjadi drama yang lengkap, sempurna, kalau tidak ada penontonnya. Jadi tadi ada pemain, kemudian ada naskah yang akan diperankan, ada tempat tampilnya yang teater, dan yang keempat ada penontonnya. Ya. Struktur teater drama seperti yang tampil ada prolog, prolog pengenalan tokoh. Dan itu baru diperkenalkan latarnya di mana, kemudian latar belakangnya seperti apa. Kemudian di prolog ini juga merupakan tempat narator untuk mengenalkan cerita. Di situ ada naratornya kan cerita. Kalau kita biasa menonton opera Panjapa ya, di awal itu ada naratornya. Itu model drama. Kemudian yang kedua adalah dialog. Dialog ini kental sekali dengan drama yang tadi berbeda dengan karya sastra yang lain. Dan di akhir nanti ada epilog. Epilog ini juga tempat narator sebenarnya menjelaskan hikmah, pesan-pesan, nilai-nilai dari cerita drama. Baik, ini kaidah pembahasan drama. Saya tidak membahas lebih dalam ya Bapak Ibu, karena ini sifatnya presentasi produk yang saya buat, bukan menceramahi Bapak Ibu ya. Baik, ini kaidah pembahasan drama ya. Selanjutnya ya, setiap pattern ini ketika saya buat, kemudian ada evaluasi, saya menyiapkan 5 soal di sini. Yang pertama, bagian ini penting untuk membentuk jiwa seseorang sehingga mampu berperan secara maksimal dalam pentas drama. Bagian ini apa nih? Pembukaan jiwa, berarti olah rasa misalnya. Ada tanda centangnya kalau benar dan nilainya sudah tampil. Standar yang sesuai contoh yang diberikan ya. Kemudian ini dipentaskan tanpa adanya dialog antara tokoh. Kalau kita benar misalnya, saya akan bertambah ya, seperti yang Bapak Ibu juga buat. Kita lihat yang terakhir, misalnya dia akan baik. Akhir. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu singkat saya tampilkan malam hari ini produk yang saya buat melalui SAC Smart Apps Creator. Itu Bapak Ibu juga sudah menyusun dan saya pikir akan lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yayu. Silakan Ibu. Ibu Yayu. Halo Ibu Yayu. Ibu Yayu. Silakan Ibu Yayu. Ibu Yayu. Ini tadi maaf Pak, tadi moodnya saya. Monggo Bapak Ibu maaf ini tadi ada kesalahan ini.
Bapak Ibu guru yang bergabung di sini silakan mengajukan pertanyaan, bisa melalui chat atau bisa melalui dinyalakan mood-nya. Saya buka sesi pertama, monggo yang mau menanyakan. Sambil menunggu ya Pak Roslan, menunggu pertanyaan selanjutnya, boleh saya bertanya nih Pak? Silakan. Saya itu bagaimana cara kita membedakan antara teater sama pementasan? Itu saya sering bingung, teater sama pementasan drama-drama itu apa ya Pak? Baik. Teater, drama, atau sandiwara itu Pak, bedanya apa ini? Baik. Bapak Ibu, presensinya sudah saya kirim ke grup. Silakan bagi Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini, silakan mengikuti presensi sebagai bukti keikutsertaan kita pada presentasi malam hari ini. Baik, pertanyaan Ibu Yayu, apa yang membedakan antara teater, pementasan, dan sandiwara ya? Iya, drama, sandiwara. Ya, drama, sandiwara, dan tadi satu lagi pementasan Ibu ya? Teater. Iya, teater. Iya, baik. Teater itu sebenarnya secara istilah dia tempat untuk mementaskan drama ya. Nah, seperti materi yang saya sampaikan tadi, teater itu tempat mementaskan drama, dan di sana ada berbentuk stage ya. Di ruang teater itu biasa lihat di ruang teater ada tempat penonton yang dibuat seperti tangga-tangga. Nah, itu teater, ruang pementasan. Di sana ada tempat penonton, ada tempat pemain dramanya. Tapi teater sekarang maknanya meluas menjadi drama itu sendiri. Jadi drama, teater sebenarnya sama saja. Kemudian sandiwara. Jadi sandiwara ini berasal dari bahasa Jawa ya. Sandi itu rahasia. Jadi pementasan rahasia begitu. Jadi karena di dalam drama itu ada hal-hal rahasia yang ingin disampaikan. Nah, tapi sandiwara ini sebenarnya sama juga dengan drama. Jadi kalau kita belajar drama, drama itu secara umum. Nah, di dalam drama itu ada suara, ada pantomi, ada tablo, ada jenis-jenis drama yang lain. Jadi drama itu nama umumnya saja ya. Nah, di sana ada sandiwara, ada pesan rahasia. Dalam bahasa Jawa sandiwara. Begitu Ibu ya. Jadi teater itu tadi tempat pentasnya, meskipun kurang sekarang banyak itu. Teater itu ya drama itu sendiri ya. Tapi dia sebenarnya lebih merujuk kepada tempat pementasan drama. Demikian Ibu. Iya Bang. Nah, kan sekarang kan banyak di sekolah kan ada EC teater gitu loh Pak. Karena anak-anak sering menamakan, ayo ikut kegiatan teater gitu. Ya, teater yang dimaksud di situ berarti drama. Iya. Sebenarnya kalau belajar ini, mungkin Ibu belajar juga ya di Ibu guru SD mungkin belajar juga. Kalau saya kemarin di kampus, ini 1 semester kita lewati mulai dari olah rasa ya, mulai belajar untuk ketika tertawa tiba-tiba menangis, dari nangis tiba-tiba tertawa lagi, olah rasa. Kemudian ada olah vokal, bagaimana membulatkan vokal ketika kita berbicara, karena di pentas drama itu tidak menggunakan mic ya, dia terkadang dia harus langsung menggunakan suaranya dan harus terdengar jelas terhadap penonton. Dan ada olah fisik ketika dia bergerak, ada putingnya, itu bisa dijalankan secara cepat, secara luas. Itu ada
tahapan-tahapan dalam bermain drama. Monggo Bapak Ibu yang Baik, bisa mengajukan pertanyaan lagi. Dari Bu Endah, monggo Ibu. Oh iya, ini Pak, ada pertanyaan dari Ibu Endah. Ya. Drama jenis apa yang paling disukai oleh peserta didik? Baik, terima kasih Bu Enda atas pertanyaannya. Ya, pengalaman saya di sekolah ya, peserta didik itu banyak menampilkan drama yang sesuai dengan remaja ya. Ada yang menampilkan pahlawan fiksi ya, seperti Kerajaan Wakanda. Ada yang menampilkan kehidupan keseharian. Tapi di sana ada satu ciri yang sama biasanya. Ada si fisik begitu, meskipun tidak saling melukai ya. Jadi ada seperti karatenya, ada silatnya. Terus didik suka ya seperti itu. Untuk karena kami di pesantren ya, Bapak Ibu, di model santri seperti itu. Kalau model santriwati mungkin akan berbeda ya, mungkin akan lebih menampilkan hal-hal yang lebih feminim lagi. Baik, demikian mungkin. Ya, demikian dari Ibu Endah. Ada lagi nggih Bapak Ibu, monggo yang bisa mengajukan pertanyaan lagi. Halo. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lain terkait drama ini, kita bisa berbagi gitu. Iya, Ya, monggo silakan. Pak, Bapak. Itu silakan Pak, monggo. Mohon maaf nih, mau bertanya kalau diperbolehkan. Monggo. Boleh Pak, silakan ya. Ya, dari Pak hidup. Sugi, SMA Negeri 1 Mayong, Jepara. Kalau boleh ini share pengalaman, ini teknik yang paling bagus supaya bisa menarik anak untuk ikut ini loh, ikut drama itu apa ya? Oh ya Pak. Jadi Pak Ruslan, apa teknik untuk menarik anak-anak supaya mereka senang ikut drama itu bagaimana? Baik, Bapak pengajar bahasa Indonesia juga Bapak? Ya, bahasa Indonesia. Cuma ya itu, kalau pelajaran drama kok agak susah begitu loh. Diajak misalnya, oh ini udah bermain peran, susah sekali gitu. Oh iya, baik. Kalau pengalaman saya di sekolah saya Pak ya, jadi kalau kami di sini drama itu disusun sendiri oleh siswa atau santri. Jadi mereka menentukan topiknya seperti apa, pesannya apa, konfliknya bagaimana, pemerannya siapa saja. Jadi dengan begitu mereka betul-betul terlibat dalam naskah itu, dalam lakon itu. Itu membuat drama itu ya mereka betul-betul total ketika memerankan drama itu. Kami biasanya tiap bulan ada pentas drama, namanya Summer begitu ya. Jadi peserta didik yang menampilkan itu secara total. Ya karena mereka membuat itu sendiri. Jadi mereka akan memilih tema yang seperti apa, pesannya bagaimana, aktornya siapa saja. Itu mungkin salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi kita guru menjadi fasilitator saja, menyediakan tempatnya. Kalau mungkin butuh fasilitas disediakan, perizinan kita fasilitasi di situ. Tapi segala halnya itu mereka sendiri yang menyiapkan. Idenya mereka ramu sendiri, mereka dalami sendiri. Nanti guru hadir untuk memberikan masukan-masukan ketika mereka bagian ini harus nih ganti kostumnya, cocoknya yang ini. Kita hanya memberikan masukan-masukan, memberikan mereka, kecuali ada hal-hal yang krusial sekali yang hal ini kayaknya tidak bagus untuk ditampilkan, itu yang kita berikan.
pengertian kepada siswa. Begitu Ya, barangkali Pak terima ya. kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih Pak. Kasih Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Endah lagi Pak. Iya, silakan. Suatu cerita dikatakan drama minimal itu berapa sains nih Pak? Apakah setiap sains harus beda tempat? Oh baik, terima kasih Bu Enda atas pertanyaannya. Saya ini mungkin scan ya, sequen ya kalau dalam bahasa sequen. Jadi drama itu kan tergantung babakannya. Ada drama babak, ada 2 babak, 3 babak. Tergantung ya. Kalau dari konflik, klimaks, selesai. Tapi kalau kita ingin membuat itu lebih hidup, lebih memberikan kesan kepada penontonnya, buatlah lebih dari 1 sequen. Ada babakan, sequennya lebih banyak lagi karena bisa menampilkan lebih banyak masuk akan ditangkap untuk penyesuaian kostum sampai kepada pentasnya nanti seperti apa. Jadi kalau mungkin di kelas-kelas selanjutnya ingin pentas akhir tahun misalnya menampilkan di akhir tahun penamatan kelas 9 atau kelas 12, nah di situ bisa dibuat babakan yang lebih banyak, konfliknya, lebih banyak pesan-pesannya, yang ketika mencapai klimaks itu lebih memberikan kesan wah ada penonton. Itu barangkali. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya Pak, ini dari Bapak Wahyu Wijayanto. Izin bertanya, drama yang bagus itu drama yang banyak teks atau sedikit teks nih Pak? Oh baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi drama itu kan teks ya sebenarnya aja. Kalau kita menyebut lakon atau naskah ya, naskah itu teks. Tapi mungkin yang dimaksud Pak Wahyu di sini apa ya? Omongan ya barangkali. Ucapan, dialog barangkali yang dimaksud teks di sini. Bukan gerak ya. Jadi kalau naskahnya, skripnya ya itu semuanya tentu teks. Tapi dalam drama itu kan kita harus memadukan antara gerak tubuh dan penjiwaannya. Teks itu akan sangat mendukung di sana. Teks itu akan harus melewati proses penjiwaan dulu. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, belajarnya ya 1 bulan sampai 3 bulan lah untuk mendalami, memahami teks ini sebenarnya maksudnya seperti apa. Tokoh ini tokoh apa latar belakangnya, bagaimana mengucapkan atau melafalkan kata-kata dalam barisan teks yang diucapkan oleh tokoh itu semuanya butuh pendalaman. Teks ini akan memberikan kesan yang kuat ketika pendalamannya kuat. Jadi bukan banyak sedikit teksnya sebenarnya sehingga drama itu dikatakan baik atau tidak baik, bukan. Tapi lebih kepada pendalaman karakter setiap tokoh. Kalau pendalamannya kuat, maka teks-teks yang ada di situ akan menjadi hidup dan pesan itu akan berkesan pada audiensnya, pada penontonnya. Itu barangkali Bu, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi pengalaman. Monggo Bapak Ibu, terima kasih Pak Wahyu. Bertanya. Terima kasih dari Pak Wahyu. Cukup, J? Kok belum, udah enggak ada pertanyaan ya Pak? Baik, mungkin cukup ya Bapak Ibu. Iya. Terima cukup, kasih. Saya sampaikan kesimpulan ini ya Pak dari drama yang disampaikan oleh
Pak Rusla tadi, dari beberapa pertanyaan dapat saya simpulkan adalah drama itu adalah sebuah pementasan lakon yang dimana dalam penerapannya pada anak-anak itu kita harapkan anak-anak itu senang, biarkan anak itu yang Bu Yayu. Mungkin bisa diambil alih Bu Wanteya, silakan. Bu Yayu kayak tampaknya ada salah koneksi barangkali. Ibu Wanteya masih bergabung, silakan. J. Halo, J Bapak. Iya. Saya masih di sini, J. Oh, J. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah presentasi aplikasi media pembelajaran dengan SAC oleh Bapak Ruslan SPD dari SMP SMA IT Albina Bekasi. Mungkin Pak Ruslan bisa menyimpulkan kegiatan kita pada materi kita pada malam hari ini sebelum kami tutup secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas yang diberikan. Baik, itulah tadi presentasi dari untuk Smart Apps Theater yang dibuat dengan menampilkan materi drama. Materi ini ada di kelas 8 kedua Bapak Ibu. Ya, drama ini sebenarnya bagus kita ajarkan kepada peserta didik, pada anak-anak kita, karena dengan drama anak-anak itu bisa memahami karakter orang. Nah, dengan itu kita berharap mereka bisa bersimpati dan empati pada perasaan, kondisi yang dialami orang lain. Dan yang terpenting juga, drama itu menampilkan atau mengajarkan kepada peserta didik tentang kepercayaan diri. Nah, dengan nilai-nilai itu sebenarnya drama itu menjadi penting untuk kita ajarkan kepada peserta didik. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ajarkan lewat drama ini. Demikian mungkin Ibu. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Oke. Terima kasih Bapak atas presentasinya. Sudah Bu, tadi ini saya naik ke atas nyari sinyalnya harus di rumah. Demikian apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Ruslan. Semoga kita dapat menjalani drama kehidupan yang akan kita jalani dalam setiap hari-hari yang sudah Allah berikan teks dramanya pada kita. Ini adalah cuma lakon yang bisa menjalaninya. Apapun yang terjadi kita jalani dan kita usahakan kita berbuat yang terbaik selama menjalani lakon kita. Sekiranya dapat itu yang bisa saya sampaikan dari sebagai moderator. Waktu saya kembalikan pada Ibu Wanteya. Monggo Ibu. Terima kasih Bapak Ruslan, terima kasih Ibu Yayu Prihudayanti, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Syukur Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi paling akhir materi presentasi aplikasi media pembelajaran dengan SAC, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP, materi drama oleh Bapak Ruslan SPD. Saya Wantia Pramudia Stuti dari SMK PGRI 8 Jogorogo Ngawi tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Semangat belajar. Tidak lupa kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.